Itu keputusan besar juga sih. Besar banget, Ci. Sampai sekarang gue masih kadang suka kepikiran. Gue kerja buat itu doang sih. Bayar rumah sekarang. Sisanya kalau misalkan udah gue ngerasa udah cukup, udah deh gue istirahat dulu. Ini kayak Gusti disuruh bikin lagu di podcast seminggu, anjir nggak jadi. Temenan sama nasib. Teman sama nasib. Akan ada di Gedung Kesenian Jakarta. tanggalnya Tanggal 18 Januari 2025. bisa dibeli tiketnya Di event.hhhcorp.com atau ke IG gue aja, ada di bio-nya. Tapi udah sold out ya yang Tribun ya? Yang Tribun udah sold out. Anjay. Keren. Anjay. Tapi yang reguler belum, masih ada 200 kursi lagi, guys. Berapa sih emang? Harganya 225.000 Yang reguler. Kalau yang Tribun? Yang Tribun 175. Makanya laku semua. Iya, ya? padahal beda dikit doang ya. Tadi ada yang ini yang DM gua, Kak Aci, Tribun sold out ya, nggak bisa ditambahin lagi bangkunya. Gua kalau beli yang reguler kagak cukup. Lu tambahinnya gocap. Iya, tahu gitu. Tapi kenapa gue bayar anjing? Kan dia mau nonton. Iya. Tapi nggak apa-apa deh, nanti gue DM lagi deh. Iya. Gue tambahin gocap. Lu beli ya tapi ya. Daripada semuanya kayak gitu ke gua. Khusus satu orang ini. Satu orang itu yang tadi yang pokoknya. Tadi DM. Good luck. Thank you Kak. Untuk temenan sama nasib. Terima kasih banyak. Sebelum itu kita main game dulu. Siap. Bakal ada fishball. Jadi nanti kita tuh udah ngumpulin beberapa pertanyaan di Instagram. Sama mungkin ada challenge juga. Asoy. Oke. Jadi bakal ada 10. Kita ambil 5. Kirain 10-10-nya. Coba kita lihat ya. Ambil aja dulu. Ambil dulu. Yang pertama, apa yang bikin Aci kepikiran menggabungkan musik dan komedi di spesial? Cakep. berarti nanti juga ada musiknya juga kan, bukan cuman stand up comedy. Betul, di situ tertulis di posternya pertunjukan musik dan komedi oleh Aci Resti. Kenapa? Karena gue bakalan nyanyi juga dan stand up juga. Nyanyi sendiri. Ada yang sendiri, ada yang berame-rame, nanti Band. 100 orang lah gue di situ. Orkestra. Sama Erwin Gutawa. Enggak, sama full band, sama teman-teman abang-abang player itu. Ya kan. Oh, sama pacar. Iya, bisa juga. Nanti lihat aja ya. Belum bisa dibuka ya. Buka belum. Gitu. Oke. Nah, apa yang Kenapa kepikiran musik gua yang gua bikin ya Kak? Kan gue iseng doang kan. Kenapa gue bikin musik? Pertama karena iseng, terus gua ngerasa ada media lain selain stand up untuk gue mengeluarkan keresahan gua. Kalau buku kan udah tuh tadi hal-hal yang menurut gue pengen banget gue ceritain ke teman-teman, semoga juga bisa menjadi inspirasi gitu. Tapi buku gitu kan. Dan sekarang ke musik gitu. Gue tuh emang bocahnya pengen nyoba segala hal gitu. Coba iseng gitu. Karena itu kan kayak jejak lo gitu, ngerti gak? Tapi lo belajar vokal gak sih? Penasaran aja sih. Enggak gue. Oh enggak. Karena cuman emang gue dari dulu suka nyanyi. Oh. Dari dulu gue suka nyanyi aja gitu. Ya. Terus gue bikin musik, gue bahkan sotoy aja Kak. Maksudnya kayak yang penting gue punya, supaya nanti kalau gue udah tua, anjay gue punya lagu gitu. Kayak anjay gue punya buku gitu. Terus yang nanti nih special show temenan sama nasib, anjay gue punya show, gue punya digital downloadnya, gue bisa tonton suatu saat kalau nanti umur gue masih ada ya. Udah tua tapi kayak gue pernah kayak gini nih gitu. Dan musik itu keresahan gue juga gitu, tapi nggak bisa gue lucuin juga. Makanya kenapa gue jadiin lirik lagu gitu. Kayak lagu Ujung Titik Tiga kan tentang bapak tuh. Selama ini kan materi stand up gue ngebahas bapak gue, bahas abang gue. Jadi gue kadang suka ngerasa bersalah juga sih, kayak ya udah deh gue mencoba mengungkapkan rasa sayang gue lewat lagu kali ya gitu. Makanya di special show nanti temenan sama nasib itu gue nyanyi sama stand up
dan keresahannya masih berhubungan banget. Mau nanya, Apa? berarti abis stand up, misalnya lu ngelucu, terus tiba-tiba lu bisa nyanyi dan sebaliknya gitu? Iya, Oh, menarik. gue bakalan nyanyi stand up, nyanyi. Kayak Nadine Amiza dong lo. Iya, tapi bedanya gue nanti nggak ada tempat tidur. Iya, iya. Ya, jadi itu makanya lo gabungkan. Ya, betul. Oke. Lagi Selanjutnya. satu baru. Itu tadi bukan dari netizen ya? Bukan. Emang ada Ada ini? biasanya kalau Oh enggak, ini tuh biasa Iya. doang. Lanjut. Ya. Cendramawa, Apa katanya? punya pacar pemain bass jago jazz lagi. Kenapa nggak bikin duo kayak Endah and Resa? Roma dan Ani gimana? Ani sama Roma. Berarti Aci dan Sadu. Gimana? Sadu Aci. Menarik. Sadu dan Aci. Iya. Kayak Sabu Haci gitu. Iya. Siapa tahu di endorse. Logonya kuah sama dumpling. Gue minder sih sama dia gitu, karena kan dia jago banget kan. Dia emang sekolah musik gitu. Mamanya juga pelatih vokal sampai sekarang. Dulu mamanya juga musisi, almarhum papanya juga musisi. Terus gue bocil sotoy nyanyi gitu, kayaknya ntar dulu dah gitu. Tapi kan lo bisa diajarin mama. Bisa, Sadu. makanya mungkin itu nanti berproses dulu kali ya. Kita tunggu ya, Sadu Aci. Iya. Doakan aja ya. Kita mungkin akan menuju ke jenjang berikutnya dulu, baru bikin hal-hal yang udah ada komitmennya. rencana. Doain aja yang terbaik. Amin ya Allah. Ya. Lanjut. Kenapa mulet, Ci? Iya, kenapa mulet, Ci? Iya Resa. Kenapa mulet? Gue juga kagak tahu. Gue mungkin karena ini ya, ya itu tadi gue orangnya suka coba-coba hal yang baru gitu. Gue nggak pernah dimulet kan. Iya. Terus gue ngerasa bosen sama diri gue yang lama gitu. Jadi kayak yuk gitu. Karena gue nggak tahu kenapa kalau misalkan rambut gue panjang, gue ngerasa so cantik, so manis gitu. Kalau rambut gue panjang. Nah kemarin rambut gue tuh udah sempet panjang kan segini. Tadinya gue emang mau potong biasa doang, kayak bondol aja lah gitu, atau di bondol, di pixie gitu. Iya. Terus cuman kayak apa gue mulet aja ya gitu. Pasti ini adalah sebuah gebrakan baru terhadap hidup gue juga. Terus orang-orang pada komen nggak? Sadu komen apa? Gue izin dulu kan, ntar gue diputusin lagi sama dia gara-gara mulet anjing. Yang aku mau potong mulet boleh gak? Ya terserah lah gitu. Maksudnya nggak apa-apa kalau misalkan ini gue kasih tahu kan referensinya gitu, nih kayak gini keren kok gitu. Kalau dia bilang udah keren, terus gue langsung ke tukang cukur, bang potong mulet bang. Tapi emang lu cukurnya bukan ke salon? enggak, gue ke barber. Gue ke barber langganan gue ada. Tapi kalau misalkan gue ternyata palanya, mukanya nggak cocok di mulet, ininya potong kata gue. Jadi gue tinggal yang atasnya doang. Karena gue pernah sependek itu juga. Cuman kan nggak aneh kan kalau kayak gitu. Kalau di mulet kan kayak ininya panjang, terus kayak orang zaman dulu gitu kan. Nah ternyata cocok-cocok aja gitu. Terus pas bangun tidur tapi jelek. Karena kayak abang-abang gue, kayak jamet gue bangun tidur. Ini mah cakep karena make up aja. kalau bangun tidur kayak abang-abang. Sadu pernah kaget gak? Pernah. Pas bangun, lah kok abang-abang. Gue sempat berapa hari ya insecure gitu, kayak aduh nanti gimana nih, apa deh namanya, kalau ketemu pacar gue gitu-gitu. Terus ternyata enggak, ya udahlah gitu. Malah gue yang kaget ngeliat gue sendiri kadang. Bangun-bangun masih nggak terima, anjing jelek banget lu. Terus cuman ya udahlah, ntar juga rambut numbuh gitu, ya udahlah jalanin aja. Tapi lo nyesel nggak mulet sih? Enggak. Untungnya kemarin mulet ini berguna karena gue diajak main film ya, tapi harus dimulet
harus ditipisin lagi. Makanya ini mulai tipis lagi kan. Kemarin tuh udah sempat panjang. Anjay main film. Iya. Tapi rambutnya mulet. Kata gue, untung berguna loh. Putusan yang berguna. Lanjut lagi ya, 2 lagi. @utaami. Gak mau nanya, cuma mau bilang lu keren Ci, bisa berdamai dengan masa lalu dan diri sendiri. Wih, terima kasih. Siapa namanya? @utaami. Terima kasih. Terima kasih Utaami. Gua emang keren. Cuman untuk bisa berdamai dengan masa lalu ternyata butuh waktu dan pikiran yang lumayan menguras badan. Badan gue dulu kurus banget kayak orang nyabu. Saking gue stresnya. Waktu dulu ya, ya SMP, SMA gitu, kayak anak-anak broken home pada umumnya lah gitu ya kan. Gue udah tinggal nyanyi diari depresiku aja tuh. Sebenarnya gue kalau mau bandel mah bisa aja. Karena dulu juga lingkungan rumah gue, tempat tinggal gue tuh Bronx juga, maksudnya ya dengan kondisi dan mental yang gue punya ya, maksudnya bisa aja gitu ke arah situ. Cuman gue nggak tahu kenapa, udahlah gitu. Gue cuman pengen, gue waktu itu berdoa, gue boleh gak hidup lebih layak dari ini gitu. Gue doa gue itu doang udah. Gue nggak peduli yang lain kayak apa gitu. Cuman gue boleh gak gitu hidup gue lebih tertata gitu daripada yang lain gitu, lebih jangan sama lah gitu. Berarti bener kata itu tuh. Iya, keren juga lu. Iya juga ya. Keren juga lu barusan. Keren. Makasih. Ya ampun. Oke. Makasih guys. Semoga kita bisa belajar bersama ya. Ya, di special show itu. Iya. Karena gue juga nggak tahu kan, maksudnya masih 27 ya, pengalaman hidup masih sedikit gitu. Mungkin kakak-kakak yang lagi nonton yang udah lebih tua dan berpengalaman dari gue juga mungkin ngerasa lebih inilah, lebih merasakan arti hidup lah gitu. Salah ngomong lagi gue. Oke, terakhir buat Aci. Ini nggak ada namanya. Kenapa memilih medium tulisan? Kenapa bukan film? Oh, lu mau bikin film, Ci? Enggak. Takut. Saya takut terlihat sotoy. Gue kenapa nulis? Karena nulis itu semua orang bisa gak sih? Enggak juga tahu. Ternyata nulis, lu WhatsApp ngechat orang bisa? Bisa itu. Ngetik. Tapi kan gitu, beda sama nulis yang kayak cerita gitu loh, Ci. Kayak curhat. Kalau di blog nggak banyak tahu yang bisa nulis itu. Iya ya. Cuman menurut gue ada basicnya, ngerti gak? Kalau film kan lu mesti teori, belajar gitu, lu mesti ada sekolahnya bahkan gitu kan. Kalau nulis emang kita diajarin dari kecil. Mungkin cerita kali. Nggak semua orang baru bisa bercerita lewat si media tulisan ini gitu. Gua dari dulu kenapa seneng nulis, gue seneng banget berhayal. Gue dulu seneng banget kalau misalkan ada pelajaran bahasa Indonesia mengarang bebas. Sedap loh itu. Kayak kita gue pengen kesini. Apalagi dulu gue sering banget nonton sinetron anjir waktu kecil. Cinta Fitri Cinta Fitri sama ini Buku Harian Naila. Anjay, ku telah mati dan tinggalkan. Gue tahu lagu rohani gara-gara nonton itu. Apalagi ya dulu ya? Sinetron dulu tuh apa ya? Yang Rachel Amanda yang ada lagunya Candy. Tidurlah sama Sebelum Cahaya. Itu gue sering nonton, makanya kenapa gue sering berandai-andai menjadi mereka gitu. Kayak kehidupannya Candy, kehidupan orang-orang yang ada di sinetron itu gitu. Gue tuh hayalan gue kemana-mana. Sampai akhirnya kadang gue nulis kalau disuruh mengarang bebas waktu pelajaran bahasa Indonesia. Aku diajak pergi menaiki mobil bersama papa. Anjay, sama papa gak tuh naik mobil.
sama bapak doang naik motor ke depan. Vespa kan, lu pakai Vespa kan? Iya, Ya, bapak gue dulu ini juga ternyata ya, apa skena juga dia. Dulu motor dia skena dia motornya Vespa RE King. Oh. Yang orang-orang yang enggak ini apa beda dah dari orang gitu. Terus sering nulis, senang nulis karena gue males ngomong ya, apa malu gitu kalau buat cerita ke orang. Akhirnya gue tulis, gue cuman bisa nulis. Makanya kenapa gue berani untuk bikin blogspot, gue membagikannya ke orang karena segampang itu. Kita nulis nggak perlu natap mata orang. Iya. Nggak perlu mikir kalau pendapat orang. Terus kalau ngomong kan kata-katanya mesti dipikirin banget karena kalau nggak lama. Misalkan gue ngobrol sama lu nih, gue mikirin kata-kata yang tepat apa. Pasti ada gitu kan, maksudnya mikir dulu. Nah kalau nulis itu lu mikir tapi bisa lu hapus lagi, maksudnya rewriting. Di bener-bener lu apa bagusin gitu. Kayak nah ini aja gue udah mulai lama kan. Sedangkan kalau ngomong nggak bisa dibagusin kayak nggak bisa, udah jejak digital. Gue kagak bisa ngapa-ngapa. Begitu Ya. jadi Makanya lu suka medium tulisan. Karena kalau film sejujurnya saya takut terlihat sotoy, walaupun gue kuliahnya broadcasting, adalah beberapa mungkin basicnya gitu. Cuman untuk ke arah sana kayaknya gue nggak dulu gitu, karena lu pernah nulis skrip atau gue kemarin akhirnya belajar nulis skrip. Gue minta sendiri ke Quairness karena Quairness pengen bikin mini series buat di YouTube-nya HH Corp. Itu gue ngajuin buat nulis skripnya. Kok gue boleh gak belajar nulis skrip, karena gue buku udah kan. Karena gue seneng nulis, gue boleh gak nulis skrip belajar gitu. Gue nanya-nanya kalau nulis mini series cari premisnya dulu apa gimana dulu gitu-gitulah. Akhirnya dijelasin, dibantuin, kita meeting gitu. Terus akhirnya kemarin udah kelar juga syutingnya. Oh, mini series di YouTube. Di YouTube nanti, nggak tahu tayangnya kapan, masih diedit ya. Judulnya Bocah Kosong. Yang main juga Aci atau yang main gua sama temen-temen yang ada di kosan itu. Jadi gua juga ngajak temen-temen tim dari HH Corp. Dan ada Boah juga, ada Priska, terus ada beberapa talent-talent HH Corp yang lain gitu lah yang bantu. Tapi utamanya si kru timnya HH Corp ini. Berarti lu juga yang direct atau lu nulis aja? Pada akhirnya kemarin ternyata gue ngedirect juga. Asik, director. Gue tapi bilang ke temen-temen apa yang terlibat kemarin, gue nggak bisa, gue nggak ada sekolah film, tolong bantuin gue. Karena dari awal gue emang cuman pengen nulis doang gitu. Jadi kalau gue ada salah, kalau gue sotoy tegur aja gitu, karena gue emang kagak tahu gimana gitu. Dan mereka mempercayakan itu ke Aci. Cuman yang bekal dari guanya sendiri adalah kan kalau director kan kalau sutradara kan ngedirect kan, maksudnya yang ngedirect si aktornya gitu. Terus gue takut sotoy lagi ya. Pokoknya bekal gue kemarin itu yang mini series ya. Gue udah tahu ceritanya kayak gimana. Jadi harusnya gue bisa ngarahin si yang main nih adegannya kayak apa, intinya gitu. Cuman sebatas itu. Cuman gue kemarin takut banget, anjir gimana nih. Memang kemarin gue juga posting kegiatan itu, gue bilangnya nulis aja gitu. Karena gue ngerasa takut sotoy aja. Bakal rilis di HHH? Rilisnya di akun YouTube HHH TV. Nanti mungkin infonya masih nggak tahu ya kapan. Itu juga takut nggak lolos QC-nya Ernest. Emang bisa gitu, Ci? Ya kan dicek dulu. Iya sih, cuma kan udah produksi. Ya makanya udah lolosin aja.
Good luck. Thank you banget Kak. Semoga Ko Ernest meng-QC bocah kosong itu. Bocah kosong ya, semoga. Dan semoga lancar juga special show-nya. Amin ya Allah. Gue deg-degan karena ini pertama kali. Iya. Dan tapi gue juga excited karena ini adalah perayaan 10 tahun gue juga. Stand up? Up. Udah 10 tahun? Iya. Iya. Lo berarti 17 tahun dong Ci? Dari 17 tahun, kan lo 27 nih. Kalau 10 tahun berarti lo mulai stand up dari umur 17 tahun? Iya. Oh, 17 tahun. Jadi gue kan belum punya KTP waktu itu. Jadi gue nyari-nyari kerja dulu, pakai kartu pelajar, gue nyari kerja. Oh, lu pas jadi lulus kerja lulus SMA. Gue belum punya kartu KTP. Ya belum punya KTP. Terus gue punyanya kartu pelajar doang. Ya udah itu. Di situ gue mulai ikut open mic masih 17. Orang gue juara umur 19 masih. Keren lu, kata gue mah. Makasih Kak. Gue lagi-lagi gue beruntung ya teman-teman. Gue nggak mau, tapi ya gue ngerasa kalau sekarang kalau lu punya rumahnya usia berapa? Kan lu juga udah punya rumah kan? Alhamdulillah. Bayar sendiri. Alhamdulillah masih bayar sendiri ya, belum lunas. Masih struggle gue juga. Makanya gue tadi bilang gue belum kaya karena gue rumah gue masih ngutang. Terus kalau rumah itu gue baru di umur 2021. Umur berapa gue? Lu kelahiran 97. Berarti berapa tuh? 24. Iya 24. Aja sih, lu berarti DP rumah umur 24 25 lah ya. Kali gitu ya. Keren. Ya mau meninggal juga sebenarnya. Gue tuh takut tahu kalau ngutang-ngutang Kak sebenarnya. Terus kenapa lu beli rumah Ci? Karena manajer gue yang ngeyakinin gue, karena dia ngerasa ya lu biar punya aset, dia bilang gitu. Cuman kan ntar gimana kata gue, ntar kalau gue nggak bisa bayar, kalau gue tiba-tiba job gue sepi atau gimana, gue sih kalau gue job sepi, kalau misalkan buat sekadar makan gitu tuh aman aja gitu, maksudnya gue nggak apa-apa. Yang kalau rumah ntar gue masuk penjara gak gitu gue takut. Terus katanya, enggak lah kan bisa lu jual lagi bego, kata dia gitu. Ya udah, iya. Okay. Akhirnya berani itu keputusan besar juga sih, besar banget Ci. Sampai sekarang gue masih kadang suka kepikiran gue kerja buat itu doang sih, bayar rumah sekarang. Sisanya kalau misalkan gue ngerasa udah cukup, udah deh gue istirahat dulu. Gue nggak tahu nih, makanya kalau pas rumah udah lunas bisa jadi gue kayak hiatus, mungkin kayak anjing gue capek udah sebenarnya. Cuman karena ada tanggung jawab itu aja anjir, jadi cuman hidup terus harus tetap berjalan. Ya betul, good luck. Semoga bisa melunasi rumah itu. Amin ya Allah, bismillah ya. Special show-nya laku. Amin, itu dulu deh yang paling ini. Promo dong, special show tapi sambil nyanyi. Gimana tuh? Kan penyanyi. Boleh. Oke. Ini kayak Gusti disuruh bikin lagu di podcast seminggu, anjir nggak jadi. Dia cuman dari apa kuncinya? Bentar, gue Oke. Let's go ya. Ya. Coba ya. Ya. Coba. Di tanggal 18 Januari itu ada special show Aci Restinya. Judulnya Temenan Sama Nasib, di Gedung Kesenian Jakarta. Beli tiketnya belum 225.000 yang tribun abis di Hahakor. Apaan sih? Kocak. Terima kasih Rewind sudah menampungku
sehat-sehat semuanya. Ya, terima Kak, kasih. terima kasih banyak. Aci Resti. Semoga kamu juga happy terus hidupnya ya. Amin, kamu juga. Bahagia. Kamu Kita juga. semuanya harus bahagia, guys. Iya. Kaya itu alah harus juga. Yang paling penting bahagia, senang. Dan semoga bermanfaat Amin. podcast hari ini. Thank you Terima guys. kasih banyak. Thank you for watching.